Public speaking itu harus dilakukan dalam kondisi sadar. Bukan sekedar kita berdiri, buka mulut, ngomong, udah selesai gitu doang. No. Hai, Iren di sini. Selamat datang di channel YouTube-ku, channel yang akan membahas seputar public speaking dan juga self-development. Video ini merupakan rangkaian series belajar untuk basic public speaking. Supaya teman-teman lebih nyaman nontonnya, kalian bisa klik playlist, kemudian pilih tombol yang ini. Nah, di situ akan teman-teman temukan beragam video yang khusus dan spesifik membahas hanya seputar public speaking. Jadi kita bisa belajar bareng dan mempraktekannya sehari-hari. Pinter teori tentang berbagai teknik public speaking itu belum cukup, teman-teman. Kita butuh sebuah keberanian untuk praktek dan itu secara terus-menerus. Gak cukup sekali, 2 kali, atau pas ada event doang ya, tapi terus-menerus. Dari berbagai pengalamanku berbicara di depan publik sejak aku masih SMP, SMA, kuliah sampai saat ini, aku merangkumnya menjadi 2 kunci utama supaya kita tuh bisa perform dengan maksimal, terutama ketika kita harus berhadapan langsung dengan publik. 2 kunci utamanya, yang pertama adalah kesadaran diri, dan yang kedua adalah kepercayaan diri. Kok bisa? Kesadaran diri di sini maksudku adalah 100% dalam kondisi sadar. Sadar pada apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita respon. Kita sadar dengan kondisi kita sadar dengan sekitar kita, dan juga audiens yang ada di depan kita. Aku bisa sharing sedikit ya dari pengalaman pribadi aku. Jadi ketika aku tampil awal-awal, gak terbiasa nih berbicara di depan publik, tentunya akan ada berbagai perasaan yang berkecamuk. Aku ngerasa grogi, nervous, minder, takut, bahkan overthinking dengan keadaan-keadaan yang belum terjadi. Nah, semua perasaan ini tuh bikin fokusku tuh jadi melemah. Yang tadinya tuh aku udah prepare gitu kan, udah maksimal banget, udah nyiapin. Terus waktu aku ada di situasi real, aku bisa jadi nggak fokus. Dan ini akan menyebabkan aku mudah melakukan kesalahan-kesalahan. Mulai dari salah nyebutin, atau mungkin ada hal yang miss yang harusnya aku sampaikan ternyata ke-skip sampai akhir acara. Terus gimana sih cara melatih supaya kita tuh selalu dalam kondisi 100% sadar, nggak kemana-mana fokusnya ya? Caranya gampang banget teman-teman, dengan kebiasaan sehari-hari. Misalnya aja nih kalian lagi ngobrol santai, lagi bahas sesuatu gitu kan. Coba gunakan semua indera kalian dan dalam posisi fokus. Fokus dengarkan apa yang disampaikan lawan bicara, kemudian fokus merespon, fokus berkata-kata. Nah, supaya bisa melatih fokus itu, sebaiknya singkirkan hal-hal yang mungkin mengganggu. Misalnya, kebiasaan kalian sambil dengerin curhatnya teman ya, mungkin sambil balas WhatsApp, sambil scroll media sosial misalnya, atau mungkin kalian sambil makan nih, sambil nonton dan lain sebagainya. Coba alihkan semua gangguan-gangguan yang bisa mendistraksi nih fokus dari diri kalian. Dengan adanya kesadaran, itu bisa membuat kita tuh lebih fokus dan juga mengurangi peluang terjadinya kesalahan-kesalahan ketika kita tampil dalam public speaking. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan diri. Sekarang gini nih, coba bayangin teman-teman itu lagi lihat seorang MC nih perform, atau pembicara nih, narasumber gitu kan, lagi bicara di depan kalian. Apa sih kira-kira yang kalian perhatiin? Yes, kita nggak bisa munafik bahwa ketika kita melihat seseorang yang ada di depan kita akan melihat semua yang tampil dari luarnya, sisi luar seseorang. Demikian pula ketika teman-teman tampil di depan orang banyak, yang mereka lihat, yang audiens lihat dari teman-teman itu adalah sisi luar. Mereka nggak bisa loh baca isi hati kamu. Mereka juga nggak bisa baca apa yang ada dalam pikiranmu. Bahkan ketika kalian lagi nervous, takut, atau mungkin dalam hati ini kalian mikir yang enggak, audiens itu nggak bisa lihat teman-teman. Kecuali kalian menunjukkannya. Audiens bisa melihat itu semua ketika kalian menunjukkan lewat visual kalian. Contohnya aja ketika kalian grogi, kalian nervous, kalian takut, dan kalian menunjukkan lewat ekspresi atau bahasa tubuh, itu kelihatan banget. Audiens itu mudah untuk mengenali dan menilai, kayaknya nih orang agak gak nyaman ya, kayaknya nih orang ngomongnya cepet banget, kepengin cepetan selesai gitu kan, dan lain sebagainya. Dan dari pengalamanku pribadi, ketika aku grogi,
aku bisa kelihatan grogi kalau aku nunjukin. Misalnya nih aku pegang mikrofon dan tanganku gemeter gitu ya, tremor. Atau bicaraku nggak jelas, kemudian terpatah-patah, banyak jeda, padahal harusnya bisa 1 kali tarikan nafas misalnya. Nah, terus apa dong solusinya? Pede aja. Kepercayaan diri kita itu bersumber dari mindset kita. Apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh pada apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Supaya audiens tuh gak ngeliat kamu grogi, takut, insecure, dan lain sebagainya, ya tunjukkanlah sisimu yang penuh percaya diri. Itu tadi dengan membangun mindset dan pola pikir bahwa kamu tuh bisa. Gak usah keburu musingin penilaian orang, aku bagus apa enggak, jelek, salah ngomong, dan lain sebagainya. Yang penting do the best ya, believe in you. Lakukan yang terbaik dan percaya sama dirimu sendiri sambil berikhtiar, berdoa bahwa semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Jadi gak usah deh mikir yang enggak-enggak ya. Beban hidup udah berat, Cin, gak usah mikir yang aneh-aneh. Belajar public speaking itu sebetulnya mudah kok. Justru ketakutan dan kekhawatiran kita sendiri yang akhirnya bikin itu jadi rumit dan terlihat sulit. Padahal kalau kita mau coba, kita mau berlatih dan menjadikan sebagai kebiasaan sehari-hari, semuanya akan terasa lebih mudah. Pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini supaya perform kita bisa maksimal ketika berbicara di depan publik, ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah kesadaran diri dan yang kedua adalah kepercayaan diri. Semangat berlatih, semangat mencoba. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. See you!